Akal itu bisa keliru. Ya akal bisa keliru, tapi kita cari sampai titik di mana ndak mungkin keliru. Makanya ketemunya aku berpikir maka aku ada itu. Tapi kalau di backsound ndak. Ya memang akal itu lemah. Kritiknya backsound yang pertama, akal itu bukan satu-satunya kemampuan manusia untuk mengenali realitas. Di banyak kesempatan saya sering ngomong kita itu alatnya banyak. Tidak cuma akal, tidak cuma panca indera. Hanya saja pengaruh sains yang positivistik, terus kita anggap pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang valid itu yo adanya hanya di akal sama panca indera, yang empiris sama rasional. Padahal masih banyak alat-alat kita yang lain. Kita masih punya nurani, kita masih punya naluri, kita masih punya imajinasi, termasuk nanti yang diangkat oleh Bergson, intuisi. Jadi kita punya banyak alat, cuma selama ini tidak banyak kita elaborasi, padahal mungkin penting. Ya contohnya misalnya hubungan sesama manusia, itu mungkin pasnya pakai nurani. Kalau hanya pakai akal, rasanya jadi kering. Kalau ada temenmu akhir bulan tidak punya uang, duitnya habis, terus utang padamu, itu secara rasional pakai akal. Kalau kamu tidak ngutangi dia, ngutangi tidak enak ya, memberi hutang dia. Nah, pikiranmu ngerus saya ngomong ngutangi. Kalau kamu tidak memberi hutang dia secara rasional, itu masuk akal. Wong dia bukan saudaramu, bukan anakmu, kamu nggak tanggung jawab apa-apa pada dia. Tapi kalau pakai nurani mungkin bunyinya beda. Kalau ada temanmu kehabisan kopi, sementara gelasmu masih penuh, itu kamu diam saja, cuek aja, tidak ada orang nyalain kamu, memang rasional. Wong yo kamu tadi ngambil, ngantrinya juga lama. Tapi kalau pakai nurani mungkin beda. Yo mungkin kamu basa-basi nawari dia, monggo, tapi basa-basi. Kenapa kamu ndak enak? Karena pakai nurani. Kalau hanya pakai akal, hanya pakai panca indera, lihat fakta, mungkin kita akan sering konflik. Mungkin kenapa hari ini banyak konflik, jangan-jangan relasi kita dengan sesama jarang memanfaatkan alat yang lain, misalnya nurani. Oke, itu kritik antara lain terhadap akal. Karena akal itu ya sifatnya matematis, terbatas. Terus akal itu katanya Bergson fungsi praktis. Jadi akal itu teknis sifatnya. Dia tidak bisa mencari hakikat. Dimensi-dimensi dalam yang hakiki tidak tahu. Akal itu ngertinya, yo ini teh gunanya untuk diminum. Kalau masih panas jangan nekat. Kalau sudah hangat tidak apa-apa. Nah, itu akal. Bismillah. Dia ngertinya itu. Tapi misalnya mbok lagi dilihat banyak orang, mbok jangan ke susu minum, sungkanlah dikit. Itu akal tidak nyampe ke sana. Haus ya minum, lapar ya makan, jomblo ya nyari pasangan, sederhana. Tapi banyak sisi-sisi dalam daripada sekedar itu. Mungkin banyak momen yang kamu lapar tapi ditawari makan enggak mau. Ya mungkin ada kasus-kasus tertentu sebenarnya kamu mau tapi bilangnya enggak. Itu kan enggak rasional. Tapi pertimbangannya enggak sekedar matematis. Nah, di situ akal enggak berdaya.
Jadi akal itu tidak bisa menyelami hakikat kenyataan, kacanya Bergson. Yang ketiga, akal itu sifatnya butuh data kuantitatif pada lainnya. Butuh ada data yang bisa dia baca. Yang tidak terbaca, akal bingung. Dia butuh jelas. Padahal interaksi kita kan banyak sehari-hari, kadang tidak jelas, faktanya tidak begitu, membuktikannya itu tapi isinya bukan itu kan banyak yang begitu. Ada temanmu dehem misalnya, loh itu kalau dibaca pakai akal ya bunyinya dehem. Tapi kan kamu butuh kecerdasan lebih untuk membaca maksudnya dehem itu apa. Kalau hanya pakai akal mungkin kamu mendefinisikan, oh mungkin tenggorokannya gatal, kan itu. Tapi dehem itu maknanya bisa banyak. Yang itu tidak bisa kalau nggak diselami. Nah itu di level-level itu akal banyak tidak berdaya. Akal hanya nyampe pada hal-hal material, katanya Bergson. Dimensi psikis saja akal tidak berdaya. Jadi dimensimu, batinmu itu akal tidak berdaya. Jadi pertama-tama Bergson mengkritik akal itu terbatas, akal itu tidak berdaya dalam banyak hal. Yo akal penting tapi dia terbatas hanya untuk hal-hal yang sifatnya materi. Untuk yang non materi akal susah menjelaskan. Makanya kalau dalam tasawuf itu kan banyak pakai simbol-simbol, pakai isyarat-isyarat, pakai pokoknya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan langsung, itu akal susah memahami. Cinta, benci, kita ngomong cinta bolak-balik sampai panjang lebar itu kan simbolis semua. Faktanya apa enggak tahu ya. Makanya kemarin jatuh cinta saja nanti kamu ngerti, ngapain ngaji bolak-balik. Dibandingkan kamu ngaji bersesi-sesi, mending jatuh cinta kamu langsung paham apa itu cinta. Mungkin di kepalamu banyak teori tentang cinta, menghafalkan ngaji kemarin, tapi ketika kamu tidak jatuh cinta, akalmu bisa menjelaskan tapi kamu tidak paham hakikatnya cinta itu apa. Nah itu diungkapkan oleh Bergson.